netizen, kembali lagi bersama aku Jema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Nah, netizen di CNN kali ini itu ada yang beda karena kita nggak syuting di studio ya, Cema. Bener Kita lagi ada banget. di mana sih, Cem, sebenarnya? Kita sekarang lagi ada di Citayam Fashion Week. Karena Iya. biasanya kan kita cuma membawakan ini di berita ya kan, di Bener studio, membawakan beritanya saja. Iya. Dan kita tuh kayak anaknya tuh pengen banget merasakan euforia yang ada di sini. Dan kita datang langsung ke sini untuk membacakan beritanya secara langsung. Itu dia, dan tentunya informasi yang kita bawakan juga akan sangat menarik untuk netizen di rumah. Tapi sebelum Fania bawakan informasinya, Fania mau tanya dulu kabarnya Cema, gimana sih kabarnya? Luar biasa dong, apalagi hari ini outfitnya berbeda ya daripada biasanya. Bener Biasanya banget. kita memakai pakaian yang formal, memakai jas dan memakai dress. Tapi sekarang menyesuaikan dengan outfit anak-anak yang ada di sini, ya kan? Bener banget. Kayak fashionable banget anak-anaknya ya. Itu dia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung bawain aja informasinya. Yang pertama, informasi pertama datang dari siapa sih, Jawa? Langsung kita bacain aja nih artikelnya ya. Hmm. Potret detik-detik Ria Ricis melahirkan anak pertama, masih rahasiakan wajah dan nama anak. Wah, congratulations buat Ria Ricis yang baru saja melahirkan anak pertama dan disambut bahagia oleh Rian sang suami, ya kan? Itu dia, tentunya pasti netizen di rumah pun juga kepo. Kira-kira kayak gimana nih keceriaan keluarga tersebut? Kita langsung simak aja informasinya. Iya. Wah, turut bahagia ya, yang dinanti-nantikan sama netizen akhirnya lahir juga. Tapi di sini yang saya salvok adalah wajah dari Ria Ricis tersebut. Dengan mata yang sembab, Ria Ricis menggendong bayinya. Karena yang kita tahu sendiri, Ria Ricis itu menginginkan kelahiran secara normal. Tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya Ria Ricis melahirkan secara sesar. Itu dia. Tapi tentunya harusnya tetap terus berbahagia ya, karena kan bayinya juga lahir dengan sehat. Betul sekali. Ya walaupun mungkin nggak bisa sesuai dengan keinginan normal, tapi at least bayinya juga bisa terlahir dengan sehat. Gak apa-apa, yang penting kebahagiaan menyelimuti keluarga kecil ini ya. Itu dia. Oke, kita langsung lihat aja nih kira-kira komentar netizen pada berkomentar apa sih soal Ria Ricis yang barusan melahirkan ini. Kita langsung lihat komentar pertama datang dari siapa sih, Jawa? Langsung aja kita bacain komentar pertama nih dari Pasukan Zoatristik katanya. Alhamdulillah, congrats Papa Ian dan Icis. Selamat datang ke dunia Baby Air yang gemes katanya. Baby Air yang gemes, ya kan? Iya. Tapi sampai sekarang kita belum tahu nih wajah dari bayinya tersebut seperti apa. Masih dirahasiakan sama Ria Ricis. Tapi nggak apa-apa, kita turut bahagia atas kelahiran anak pertamanya. Bener banget. Oke, kita langsung lanjut lagi baca komentar kedua. Komentar kedua langsung datang dari Intan Surulo 22. Dia bilang katanya, pasti kalau anak cewek dominan mirip bapaknya. Tapi pas udah gede mirip emaknya ntar. Yang penting soleha. Selamat ya, selamat bener. Bener-bener congratulations untuk kalian berdua yang melahirkan anak pertamanya. Semoga bisa jadi anak yang bisa berprestasi juga untuk Indonesia ini ya. Bener banget. Tapi yang paling penting nih, mudah-mudahan anaknya benar-benar aktif nih seperti ibunya ya kan. Itu dia. Kita tahu sendiri kalau misalnya Ria Ricis itu hyperaktif banget. Bener banget. Sana kesini, bahkan netizen di rumah pada deg-degan kalau misalkan melihat Ria Ricis bertingkah ya kan. Bener Karena banget. dengan kehamilan yang besar, dia tetap beraktivitas dengan normal Itu ya. dia. Oke, kita langsung lanjut lagi baca komentar terakhir datang dari siapa sih, Jawa? Nih, komentar terakhir datang dari Ajeng Triu. Masya Allah, ponakan online lahir sis katanya. Ya kan? Kira-kira anaknya bakal jadi YouTuber juga nggak ya, kayak Ria Ricis? Sepertinya bakal jadi YouTuber ya kan. Udah disiapkan dari semenjak janin ya kan. Itu Udah dia. dibiasakan dengan yang namanya tuh konten dan kamera. Bener banget. Semoga bisa berkarya lebih lagi ya untuk Indonesia. Oke, kita langsung lanjut lagi nih ke informasi kedua. Kira-kira datang dari siapa sih, Jawa? Langsung aja kita bacain artikelnya ya. Ini kayaknya yang lagi heboh sih kemarin. Bener banget. Heboh banget ya kan dibicarakan nih. Bahkan video-videonya sendiri apa ya dibicarakan sama netizen dan banyak banget yang pro dan kontra. Bener banget. Kita langsung bacakan aja artikelnya. Disepelekan oleh Ivan Gunawan, Keisha Lefronka mengaku merasa sakit hati. Waduh, banget ya kan. Itu dia. Bahkan dia pun juga mengaku katanya dia tuh merasa ini adalah job terberat dia, baru kali ini dia ngerasain jadi penyanyi dan membawakan nyanyiannya tuh kayak berat banget perasaannya. Waduh, sesakit hati apa sih sebenarnya Keisha ini ya kan? Daripada penasaran, langsung aja kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh netizen, semoga Keisha tetap dikuatkan ya. Tapi menurut aku ya, Cem, walaupun ada orang lain yang menyanyikan lagunya Keisha, tetap nyawa lagu itu tetap ada di Keisha karena suara Keisha tuh unik dan khas juga loh. Unik banget dan khas banget ya. Tapi kalau misalkan di sini ya, Cemat tidak memihak kepada siapapun, tidak mendukung siapapun. Tapi kalau misalkan kita harus
memilih ini kayaknya nggak pantas kalau misalnya cuma satu orang yang disalahkan atas kejadian ini, karena semua kru yang di sana juga terlibat. Apalagi kalau kita lihat secara full videonya, host tersebut juga mencontohkan ketika Kesha gagal menyanyikan lagunya tersebut gitu loh. Nah, mungkin kita harus lebih berhati-hati loh untuk berkomentar ya, karena kita juga nggak tahu perasaannya Kesha apakah benar-benar sakit hati. Kalau misalnya Anda sakit hati dan nggak mau bawain lagunya lagi kan, kita juga repot sendiri nggak bisa menyaksikan karya-karya Kesha selanjutnya. Bener banget. Jadi kita lihat nih komentar netizen menanggapi Kesha yang dikomentari agak kurang enak ini ya kan. Itu dia. Komentar pertama datang dari Kawirin. Lama-lama kasihan juga pada ngebully yang parah banget. Semangat kakak Kesha katanya. Ini dapat semangat dari para netizen ya kan. Banyak banget nih netizen di luar sana yang mendukung Kesha, karena bener banget kata Fania tadi ya kan. Kalau misalnya lagu Kesha ini tuh bener-bener nyawanya tuh ada di Kesha, bukan di orang lain. Walaupun ada orang lain menyanyikannya dengan sempurna, tapi tetap suara Kesha tuh khas banget. Benar banget. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar kedua datang dari siapa ya? Di sini mau coba dulu nih yang baca ini. Fania aja boleh. Oke deh. Ini langsung datang dari Wijaya Nusantaraku. Dia bilang katanya, makanya kalau mau jadi penyanyi pastikan benar-benar bisa bawain lagunya secara live, bukan model studio remakeable doang. Nah, sebenarnya ya mungkin aja Kesha itu memang bisa, karena sebenarnya waktu part terakhir dia mau nyanyi itu kan ada latihannya dan ada videonya dia latihan juga, dan itu pun dia bisa nyampe lagunya. Bisa nyampe. Dan mungkin waktu di saat dia nggak bisa nyampe itu mungkin dia lagi grogi atau mungkin Bener dia lagi sakit juga kan, karena kan pressure sebelumnya dengan netizen yang menunggu-nunggu nada tinggi yang dia nyanyikan. Bener kan? banget. Kadang kan kita nggak tahu ya pressure orang tuh bagaimana dan mental orang tuh seperti apa ketika mereka sebelum manggung ya kan. Gitu Tapi dia. yang penting kita harus dukung Kesha dan menyemangati Kesha. Mudah-mudahan Kesha bisa menyanyikan lagunya bener-bener sempurna ya kan, yang Gitu diharapkan sama netizen di rumah. Bener Ya udah, banget. kita bacakan ini komentar terakhir datang dari Rociane ya kan. Udah tua, ndak sopan banget. Kayak ndak pantas artis senior ngomong sama orang yang jam terbangnya masih belum tinggi dan malah baru banget nginjak dunia entertainment. At least she trying to and learn from it. Masih berani loh dia nyanyi walaupun beberapa kali gagal. Masih mencoba, salut banget katanya. Hebat say. Kurangin om nyablaknya sih, nyablak, tapi ingatlah kalau bercanda sama siapa jangan disamain terus orang lain dengan teman yang biasa dibercandain gitu. Heran banget sama artis sekarang katanya. Heran banget sama artis sekarang. Tapi nggak apa-apa ya, ini semua bisa dijadiin pelajaran untuk kita lebih saling lagi apa ya, menghargai satu sama lain. Walaupun kita tahu sendiri Ivan Gunawan dan juga kru di sana juga udah meminta maaf ke Kesha secara langsung, bahkan lewat DM Instagram dan juga WhatsApp pribadi. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi nih ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya datang dari siapa sih, Dewa? Nih, kita bacain. Ini lagi heboh banget. Kemarin videonya di sosial media beredar, ya Itu kan? dia. Jonathan Frizzy, ribut lagi. Jonathan Frizzy unggah video Dena Devanka jemput paksa anak sampai nangis. Miris katanya. Waduh. Ya, walaupun kedua pasangan ini udah cerai lama dan ternyata masih sampai sekarang masih banyak banget keributan yang mereka buat gitu. Itu dia. Kayaknya nggak capek gitu kan. Iya, apa nggak capek ya? Tapi pasti netizen di rumah juga kepo nih, kira-kira ada keributan apa lagi sih yang terjadi di rumah tangganya? Kita langsung simak aja informasi lengkap. Waduh, mudah-mudahan segera diselesaikan ya permasalahannya. Jangan sampai berlarut-larut, karena kasihan juga si anaknya ya kan. Bener banget. Karena mental anak tuh lebih penting daripada berantem terus-menerus ya kan. Bener Lebih baik banget. damai dan lebih perhatikan untuk kesehatan mental anaknya ke depannya gitu loh. Bener banget, karena banyak orang yang kadang tuh lagi galau, lagi berantem di share di sosial media. Sebenarnya tuh kita harus lebih berhati-hati lagi kalau misalnya mau upload di sosial media. Kayak kalau Cila sendiri kalau lagi galau biasanya share di sosial media nggak sih, Cil? Kalau aku lebih baik menyimpan sendiri ya kan, karena nggak semua orang harus tahu permasalahan kita tuh seperti apa. Gitu Tapi ya. kalau masalah yang satu ini kayaknya heboh banget, soalnya Itu dia. bener-bener kayak saling mengvideokan dan saling mengupload dan saling menyalahkan satu sama lain. Jadi di sini kita nggak pernah tahu nih sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang benar. Benar Tapi banget. yang apa ya, yang perlu diketahui di sini mereka tuh masih memperebutkan hak asuh anak gitu loh. Nah, benar banget. Sebenarnya balik lagi ya, kadang kan hak asuh anak itu juga harus ditanyakan kepada anaknya sendiri. Karena kalau misalnya kita minta hak asuh anaknya tapi anaknya nggak mau kan juga nggak ada yang tahu kan. Betul, Makanya betul balik lagi sekali. sebenarnya harusnya dibicarakan dengan baik aja, jangan sampai ada pertikaian lagi seperti ini. Bener banget, atau mungkin bisa kasih ini aja di jadwal gitu kan. Kayak Itu misalkan dia. minggu ini anaknya sama siapa, Nggak minggu ini sama siapa, nggak gitu ya? Kayak gitu ya. Gitu. Oh, nggak bisa Udah kayak kayak gitu. sewa beli anak ya gue Biar lebih adem aja, biar nggak ada berantem-beranteman lagi. Iya, Soalnya gitu kalian ya. tuh terlalu fokus sama apa ya, hak asuh anak tersebut gitu. Bener Tidak banget. memikirkan kesehatan mental dari anak juga gitu. Karena atau kan mau dibagi per bulan ya? Jadi kayak bulan Boleh, Januari boleh, sama boleh. siapa, bulan Februari sama siapa ya kan? karena kalau misalkan Fania lihat videonya sendiri nih, kayaknya agak miris juga. Karena bener-bener mereka berantem
di depan anaknya mereka gitu loh. Nah, bener banget. Kalau misalnya Fania jadi anaknya deh, gimana coba kayak melihat orang tua kamu kayak berantem di depan mata kamu? Iya, sebenarnya bakalan sedih ya, dan takutnya kebawa mental sampai besar gitu, karena kan bisa jadi traumatik dan kedepannya bisa mempengaruhi pribadi anak tersebut kan. Bahkan even kalau misalnya orang tua Fania lagi ada cekcok pun pasti kayak dihindari dari Fanianya, karena takutnya ngebawa ke pribadi Fania juga kan. Kalau misalnya Cela sendiri gimana tuh perasaannya? Bener banget lah, mendingan kita tahan-tahan, fokus sama karir kita atau pekerjaan kita. Kita fokus sama pendidikan anak, mental anak kedepannya bakal seperti apa gitu loh. Jangan sampai kayak cuman gara-gara hak asuh yang tidak kunjung usai, mereka ribut-ribut terus-menerus dan tidak menyelesaikan sama sekali. Benar banget tuh. Oke deh, kita langsung lihat aja nih komentar dari netizen menanggapi soal pertikaian yang terjadi ini. Benar. Oke, komentar pertama langsung datang dari Nadia Shihab. Dia bilang katanya, intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan perceraian, pertengkaran anaklah yang menjadi korban. Ya Allah, miris tuh kan. Makanya harus lebih hati-hati lagi deh kalau misalnya mau berantem, jangan di depan anak deh, karena takutnya mempengaruhi mental ke depannya dia. Betul banget, karena yang jadi korban anaknya sendiri ya kan, dia. kasihan. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya datang dari Bing Dedi katanya. Ditunggu tanggapan Tante Ijong katanya. Waduh, Ditunggu tanggapan Tante ya kan. Bukan Tante sih sebenarnya, itu omnya ya kan. Tapi karena orang tuh menganggap itu kedeket banget ya kan. Jadi ada kata-kata lain yang disebutkan. Iya. Oke, kita lanjut lagi baca komentar terakhir datang dari siapa sih? Komentar terakhir langsung datang dari Kania 22245. Dia bilang katanya cuma jemput nangis aja loh. Lah situ KDRT istri kenapa nggak dilihatkan videonya? Ngenes. Itu kan bener. Balik lagi, semoga permasalahan bisa cepat diselesaikan ya. Dan sehabis ini kita juga istirahat dulu ya pemirsa, karena next ya kita juga akan membagikan informasi yang jauh lebih menarik lagi untuk kalian di rumah. Tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Kalau tadi kita udah pindah di sana, sekarang kita pindah ke sini, tempat yang lebih ramai dan juga view-nya yang lebih bagus lagi, kayak berasa di luar negeri ya, Cem? Bener banget, kita mau merasakan euforia yang ada di sini. Bagaimana sih keramaian di sini dan bagaimana serunya ada di sini. Karena kan misalkan kalian lihat sendiri, di belakang tuh rame banget orang-orang yang membuat konten, yang menampilkan fashionnya, dan bahkan ada yang menunjukkan bakatnya juga. Bener banget. Dan tentunya mumpung kita lagi ada di Citayam Fashion Week yang tepatnya ada di Duku Atas, kita juga akan membawakan informasi yang ada hubungannya dengan yang ada di sini. Nah, itu dia. Dan berhubung kita ada di sini, kita pengen banget nih dapat langsung komentar dari netizen secara langsung ya kan? Ya udah, kita cari dulu netizen mana ya. Halo Kak. Iya. Wah, kece-kece banget ya kan? Mempresentasikan yang namanya Citayam Fashion Week. Tapi sebelumnya pengen nanya dulu nih, namanya siapa? Namanya Vincent, biasa dipanggil Princess. Princess. Kalau yang ini kakak siapa? Kakak Agi. Ini Princess, ini Agi ya kan? Keren banget loh outfitnya ya kan? Bener banget. Keren banget. Maju mundur ya kan? Oke, kita langsung lanjut lagi nih bacain informasi yang bakalan dikomentarin langsung nih sama netizen yang ada di sini. Kira-kira datang dari siapa sih, Cema, ini informasinya? Nih, kita bacain artikelnya bareng-bareng ya kan? Kalian tahu Dara Arafah? Tahu banget. Tahu banget nih. Kocak, selebgram Dara Arafah ditolak foto bareng kurma Citayam katanya. Waduh. Nah, kalau misalnya kalian sendiri diajak foto bareng sama Dara, bagaimana tuh? Wah, kalau aku senang banget sih, soalnya dia tuh selebgram yang udah terkenal banget ya di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu si Dara Arafah? Bener. Iya. Tapi kalau misalkan menurut kalian nih, Dara Arafah ditolak secara halus sama kurma untuk foto bareng, tanggapannya gimana sih? Itu beneran. Beneran. Videonya kayaknya udah beredar di sosial media banyak banget. Iya, kalau menurut Princess gimana tuh, Ses? Kalau menurut aku sih keterlaluan banget sih kurma tuh siapa sih kan? Waduh, terlalu terkenal banget sih. Waduh, itu dia. Makanya kayak kadang bingung ya, masa diajain foto doang yang cuma sedetik doang, masa nggak bisa sih ya kan? Aku malah nggak tahu siapa sih kurma itu, Pak. Beneran. Kurma itu adalah salah satu ikon yang ada di Citayam Fashion Week ini. Baru dengar ya namanya. Baru dengar, berarti tidak terlalu terkenal. Tidak terlalu terkenal, emang nggak tahu siapa Oh, nggak tahu siapa. Waduh. Tapi nggak apa-apa ya kan, karena setahu kita kurma sendiri menolaknya secara halus. Karena sebelumnya kurma sudah
diajak untuk membuat konten sama orang lain. Bener Dan banget. Dara datang mendatangi Kurma untuk membuat konten juga, tapi Kurmanya menolak secara halus. Itu Kalau dia. misalkan buat Agi sendiri, gimana sih pendapatnya tentang Dara Arafah yang ditolak secara halus sama Kurma? Ya mungkin dia kecapean kali Kak. Banyak banyak foto minta foto sama dia. Ya, makanya dia nggak tahu itu tuh dia ternyata selebgram. Mungkin dikiranya Orang biasa. Iya. Pengunjung biasa di sini, bener. Kalau misalkan Agi sendiri diajak foto bareng sama Dara, pengen nggak? Mau dong. Mau Saya banget. mau. Bener banget ya. Kalau misalkan diajak foto bareng sama Kurma atau misalkan Agi ngajak foto bareng sama Kurma, mau nggak? Mau juga. Mau juga ya kan, karena sama-sama famousnya ya kan. Itu dia. Ini langsung dikomentari langsung nih sama netizen, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tapi setelah ini netizen kita juga akan membawakan informasi yang tentunya lebih menarik lagi. Kira-kira apa tuh Cema informasinya? Benar, kalian jangan kemana-mana ya kan, karena setelah ini masih ada informasi lainnya. Masih berhubungan dengan yang namanya Citaim Fashion Week ya kan, Itu langsung dia. kita bacain aja ya kan artikelnya. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan Mbak Im Wong sempat mengklaim Citaim Fashion Week ini dan mendaftarannya ke Haki. Oh iya. Bener kan? Menurut kalian bagaimana tuh? Tuh. Dari mana dulu nih? Dari mana aja? Princess dulu deh. Kalau Iya. menurut aku dia tuh keterlaluan banget. Kayak tamak gitu sih, apa aja mau dicomot. Ada yang viral mau dicomot, ada yang di sini mau dicomot. Kayak semuanya diambil. Iya. Jadi Semuanya orang-orang diambil. bawah itu Jadi merasa kayak nggak dapat nggak apa-apa dapat ya, apa-apa. Bun. Itu dia. Ini pasti netizen di rumah pun juga geram nih. Dan ternyata informasi terupdate-nya itu tuh dia tuh barusan mencabut hak-haknya. Benar. Wah, ini Ya pasti udah. netizen masih kepo kan? Jadi kita langsung simak aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Waduh, ternyata Mbak Im Wong sudah mencabut dari Haki ya kan untuk Citaim Fashion Week ini dan sampai berurai air mata ya kan. Itu dia. Mungkin dia Gim- sedih juga kali, Cek. Bener Karena banget. kan Paulanya tuh kayak dihujat banget sama netizen gitu loh. Jadi dia melindungi istrinya dengan mencabut hak-haknya itu dari Citaim Fashion Week ini. Bener banget. Coba kita cari nih tanggapan netizen secara langsung ya, ya kan menanggapi Mbak Im Wong yang mencabut Citaim Fashion Week dari Haki ini. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya. Boleh ya, sebelah Wah, sini boleh silakan. silakan. Waduh, kakak sering nonton nggak sih acara-acara gosip? sering. Sering banget ya kan, berarti tahu banget nih sama gosip yang satu ini. Kalau misalkan Mbak Im sudah mencabut Citaim Fashion Week dari Haki, ya kan? Menurut kalian sendiri gimana sih? Ya, kalau menurut aku sih harus dicabut. Ini kan masyarakat punya. Jadi kreatif masyarakat itu harus ya kalau bisa pemerintah tambah bikin lapangan atau gimana, Ya. jangan dibatasi. Lebih-lebih Mbak Im Wong mau mencabut itu keterlaluan. Sudah kaya, tambah kaya. Orang miskin, tambah miskin. Betul Itu banget, dia. ya kan? Jadi harus rata semua ya, harus merata semua. Tapi sebelumnya nih, dengan kakak siapa? Ama Leo. Ama Leo. Kak Dengan ibu? Leo. Winda. Ibu Kak Winda. oke. Wah. Tapi aku ini lihat-lihat nih Kak Waleo dan Hmm. Kak Winda tuh kayaknya outfitnya sangat etnik sekali. Kalau boleh tahu diceritain dikit dong Kak, ini pakai outfit apa nih Kak? Outfit dari Sabu. Sabu. NTT. Oh, NTT. Oh, NTT. Oke, berarti ini kain khasnya ya? 300 harganya. Oh, luar biasa. Dia 150. Oke, ini jadi harga outfit lo ya berarti. Iya. Iya. 100 ya kan? Oh. Tapi benar-benar mencirikan khas Indonesia banget ya kan? Itu kan bahan yang Kanada. Bener kita banget. kesempatan kita masyarakat kecil kita kecil. Betul, betul banget, Dan betul jangan banget. diambil sama Fashion juga. Bener orang kaya. banget. Nanti kalau kita mau bergelar begitu kan pasti minta izin sama dia. Benar Kita nggak banget. bisa. Jadi biarkan semua ini, fenomena ini menjadi hak publik ya kan. Biarkan semua orang bisa berkarya dengan bebas dan tidak dibatasi sama hak-hak yang udah dibuat ya kan. Kalau misalkan menurut Ibu sendiri gimana nih Bu? Saya juga kan penasaran ya. Hmm. Kemarin kan ngelihat bilangnya katanya fashion ini dibubarkan. Kita makanya di sini lagi. Oh langsung ke sini. Langsung ya. Memastikan gitu loh. Ya. Ini dibubar apa enggak? Tapi Iya. itu masih ada Benar. gitu loh. Betul betul sekali. Dan satu rencana kami juga hari Sabtu anggota Kita mau, keluarga timur semua mau pakai. Mau datang. Wah seru sekali ya. Tentunya ini bisa menjadi mengekspresikan diri juga kalau misalnya dari timur pun tuh juga memiliki ciri khas yang unik ya dari outfitnya dan Betul. juga kain Raya khasnya. banyak suku budaya. Banyak suku budaya, Dan benar. setiap suku itu punya kain ciri khas masing-masing. Punya kain ciri khas Itu masing-masing. dia. Berarti ini bisa dijadikan salah satu contoh ya kan. Buat masyarakat di luar sana, kalau misalnya pengen datang ke Citaim Fashion Week, kalian bisa menunjukkan tradisional Indonesia ya kan. Enggak cuman hal-hal yang modern, tapi kalian bisa menunjukkan hal-hal tradisional juga kayak kakak dan kakak ini juga benar-benar luar biasa.
Makasih banyak Terima atas kasih komentarnya banyak ya kan. Tawarin. Wah, luar biasa ya komentarnya ya. Bener banget ya. Kita bisa apa ya? Bisa mengambil hikmah dari ini semua. Itu Banyak banget dia. yang berharap Citayam Fashion Week ini tuh berlanjut sampai kesananya ke depannya ya. Karena jangan sampai ada di hak sama orang lain gitu kan. Karena biar Itu orang dia. bisa bebas apapun untuk berkarya gitu. Itu dia. Dan ternyata informasi tadi itu menutup episode kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan terus menyampaikan informasi terbaru di next episode-nya. Betul Dan sekali. nggak lupa kita juga masih mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel. Bye-bye. Bye.